Salam jumpa saudara-saudari yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda edisi Sabtu 19 Desember 2020. Kita akan merenungkan Injil Lukas. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan manusia di dalam dunia ini bukanlah merupakan sebuah pilihan atau keinginan manusia itu sendiri. Bahwasannya kita tidak pernah memilih dan menginginkan untuk lahir ke dalam dunia ini, entah sebagai laki-laki maupun perempuan. Untuk membuktikan ini, saudara-saudari boleh meluangkan waktu sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya pernah bercita-cita atau menginginkan untuk lahir ke dalam dunia ini sebagai laki-laki atau perempuan? Atau pernahkah orang tua saya juga menginginkan hal yang sama? Yohanes Pembaptis juga tidak menginginkan bahwa ia akan lahir dari seorang ayah, Zakaria, dan ibunya Elisabet. Demikian pun kedua orang tua ini sudah tidak memiliki harapan lagi akan memiliki seorang anak, mengingat umur mereka sudah tua. Akan tetapi, kenyataan yang mereka alami itu berbeda. Elisabet akhirnya mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Peristiwa ini tentu di luar dugaan dan kesanggupan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dalam dunia ini sebagai pria dan wanita pertama-tama adalah kehendak Allah yang telah berkenan menciptakan kita melalui kedua orang tua. Kita adalah anugerah dari Allah untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, sebagai anugerah, maka tujuan kita sebenarnya pertama-tama adalah menjadi berkat atau anugerah itu sendiri. Sifat dari anugerah atau berkat adalah kebahagiaan dan keselamatan. Dengan demikian, kita diharapkan pula agar bisa menjadi pribadi yang mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi siapa saja. Sekalipun mungkin kita mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kehadiran Yohanes Pembaptis ke dalam dunia ini menunjukkan dirinya sebagai berkat atau anugerah bagi banyak orang. Pertama-tama untuk kedua orang tuanya, tetapi juga kemudian ia berjuang mengajak sekian banyak orang untuk bertobat sebagai upaya untuk membentuk dan membangun sebuah kesadaran akan kehadiran Allah di dalam diri sebagai makhluk ciptaannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana hal ini kita sadari sebagai seorang pribadi manusia yang memiliki kebebasan? Bebas untuk menyadari bahwa Allah ada di dalam diri kita, baik sebagai pria maupun wanita. Tetapi bebas pula untuk tidak menyadari bahwa sebenarnya Allah senantiasa hadir berkarya dalam hidup atau dalam diri kita. Amin.